pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu negara Indonesia. Nah, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu yang kedua yaitu negara Belanda. Belanda adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di benua Eropa. Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, sebuah negara monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa serta Belanda Karibia. Dari 12 provinsi di Eropa Barat dan 3 pulau teritori di Karibia, situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang menjelang kedatangan Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-16 dan awal ke abad 17. Keadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan keadaan tersebut bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tetapi juga dalam proses pengembangan Islam di kerajaan tersebut. Misalnya di Sumatera, penduduk sudah memeluk Islam sekitar 3 abad, sementara di Maluku dan Sulawesi penyebaran agama Islam baru saja berlangsung. Di Sumatera, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, percaturan politik di kawasan Selat Malaka merupakan perjuangan segitiga Aceh, Portugis, dan Johor yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Malaka Islam. Kemudian kondisi negeri juga mulai mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya peperangan dan krisis ekonomi karena peperangan yang terus-menerus melawan Barat yang menyebabkan penderitaan yang sangat berat bagi Aceh. Akhirnya, negeri ini jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1322 Hijriah sampai 1904 Masehi di Jawa, pusat kerajaan Islam. Pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke dalaman, yaitu dari Demak ke Panjang kemudian ke Mataram. Berpindahnya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa. Di antaranya, yang pertama, kekuasaan dan sistem politik didasarkan atas basis agraris. Lalu yang kedua, peranan daerah pesisir dalam perdagangan dan pelayaran mundur. Demikian juga peranan pedagang dan pelayar Jawa. Terjadinya pergeseran pusat-pusat perdagangan dalam abad ke-17 dengan segala akibatnya. Latar belakang kedatangan Belanda, VOC Hindia Belanda. Awal dari kedatangan mereka semua adalah hendak berniaga di samping mengembangkan Kristen, sehingga alat menanam pengaruh dan kekuasaan. Di samping itu juga untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu ingin mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Namun olehnya mereka melakukan tekanan dan paksaan, sehingga Indonesia menjadi penjajahan bangsa Barat Belanda 3,5 abad lamanya. Penetrasi politik Belanda dan politik Islam Hindia Belanda. Yang pertama, penetrasi politik Belanda. Penetrasi politik Belanda terjadi di Banjarmasin. Pada mulanya, Belanda datang pada abad ke-17 dengan susah payah mendapat izin untuk berdagang di situ, namun diusir beberapa kali. Akhirnya, Belanda mendapat izin dari Sultan Tahlilillah. Perebutan kekuasaan oleh Pangeran Amir dan Pangeran Hatta yang mana dimenangkan oleh Pangeran Hatta dengan bantuan Belanda, membuat kekuasaan Belanda semakin besar dan kokoh. Dan akhirnya secara de facto Belanda sudah menjadi penguasa politik di Banjarmasin. Lalu yang kedua, politik Islam Hindia Belanda. Sebelum kedatangan Snoek Horgronje, politik pemerintahan Belanda terhadap Islam didasarkan pada perasaan takut dan sikap tidak mau mencampuri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka secara tepat mengenai agama Islam. Pada umumnya, mereka takut kepada ungkapan-ungkapan apa yang disebut dengan fanatisme Islam, sehingga mereka berusaha menekan dan mencegah dengan cara menjauhkan diri dari urusan-urusan mengenai Islam.
Selanjutnya, perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia mendapat perlawanan sengit dari rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Mereka mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda karena bangsa Indonesia merasa dijajah dan diperlakukan semena-mena oleh Belanda. Adapun perlawanan-perlawanan itu sebagai berikut. Yang pertama, Perang Padri di Minangkabau. Perang melawan kolonialisme di daerah Minangkabau bermula dari pertentangan antara dua pihak dalam masyarakat dan sering dinamakan Gerakan Padri yang dimulai pada awal abad ke-19. Tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran agama Islam, membasmi adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, Perang Diponegoro. Perang melawan penjajahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berlangsung antara tahun 1825 sampai dengan 1830. Disebut juga Perang Diponegoro atau Perang Jawa karena meletus di hampir seluruh daerah di Jawa. Perjuangan ini ditujukan kepada kekuasaan asing yaitu penguasa Hindia Belanda selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan Yogyakarta. Yang menjadi pemimpin peperangan ini adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Yang ketiga, Perang Banjarmasin. Perlawanan yang terjadi di Kalimantan Selatan di wilayah Kerajaan Banjar berlangsung hampir setengah abad lamanya. Perang Banjar berlangsung antara tahun 1854 sampai 1864 Masehi. Berawal dari ketidaksenangan rakyat Banjar terhadap tindakan campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan intern kerajaan. 4. Perang Aceh. Perang Aceh berlangsung selama 31 tahun antara tahun 1837 sampai 1904. Belanda memang membutuhkan waktu lama untuk memadamkan perang itu, mengingat perang ini melibatkan seluruh rakyat Aceh. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia dalam abad ke-19, perlawanan di Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda.